Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan materi berupa penanganan hipertensi lansia sebagai tugas mata kuliah dasar ilmu kesehatan reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisyarah Nasution, SST, MKM. Materi ini dibuat berdasarkan kelompok, yaitu kelompok 3 dengan anggota Diki Jimnas Dian, Fadila Rahmi Arianti, dan saya sendiri Alfarika Ambia yang akan memaparkan materi terkait penanganan hipertensi lansia ini. Kita lanjut. Penanganan hipertensi lansia. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita harus tahu dulu prevalensi hipertensi lansia di Indonesia serta definisinya. Lansia atau lanjut usia adalah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas berdasarkan data statistik Indonesia pada tahun 2010. Penggolongan lansia sendiri menurut Depkes atau Departemen Kesehatan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok lansia dini, yaitu kisaran umur 55 tahun sampai 64 tahun. Adapun kelompok lansia sekitar 65 tahun ke atas dan juga lansia resiko tinggi lebih dari 70 tahun. Hipertensi merupakan penyakit degeneratif yang hampir diderita sekitar 25% penduduk dunia dewasa menurut Adrogu dan Mendias pada tahun 2007. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik, yaitu lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan diastolik lebih dari 90 mm merkuri menurut National Heart, Lung, and Blood Institute pada tahun 2003. Prevalensi utama hipertensi yaitu pada kulit hitam, pria, dan pada orang tua. Menurut August pada tahun 2003. Insidensi hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia, sekitar 60% dari semua kematian prematur diakibatkan oleh hipertensi terjadi di antara pasien dengan hipertensi ringan berdasarkan Fisher and Gardner pada tahun 2005. Prevalensi hipertensi sendiri diprediksikan akan meningkat 60% pada tahun 2025, yaitu sekitar 1,56 juta orang penderita. Lanjut, permasalahan tentang hipertensi di usia lansia sudah merupakan permasalahan yang sukar dikendalikan. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu masih rendahnya pemahaman lansia tentang isu-isu kesehatan dan pola hidup yang benar. Lalu rendahnya pemahaman lansia tentang kesehatan di usia tua karena mereka tidak memperoleh informasi yang cukup dan benar tentang kesehatan ketika memasuki usia tua. Lalu selain itu, lansia jarang tersentuh pelayanan kesehatan geriatri atau informasi dan pelayanan medis. Lanjut, penanganan. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2007 menunjukkan sebagian besar kasus hipertensi di masyarakat belum terdiagnosis. Untuk menangani masalah ini, Kementerian Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau P2PTM membuat kebijakan, yaitu yang pertama, mengembangkan dan memperkuat kegiatan deteksi dini hipertensi secara aktif atau screening. Lalu yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan deteksi dini melalui kegiatan Posbindu PTM. Lalu yang ketiga, meningkatkan akses penderita terhadap pengobatan hipertensi melalui revitalisasi puskesmas untuk pengendalian PTM melalui peningkatan sumber daya tenaga kesehatan yang profesional dan juga kompeten dalam upaya pengendalian PTM, khususnya tata laksana PTM di fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas. Lalu yang keempat ada peningkatan manajemen pelayanan pengendalian PTM secara komprehensif, terutama promotif dan preventif dan juga holistik. Lalu yang kelima, peningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana promotif dan preventif maupun sarana prasarana diagnostik dan juga pengobatan. Upaya pencegahan dan penanggulangan hipertensi ini dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan perubahan pola hidup ke arah yang lebih sehat. Adapun penanganan langkah awal biasanya itu adalah merubah pola hidup penderita. Yang pertama yaitu penderita hipertensi yang mengalami kelebihan berat badan dianjurkan untuk menurunkan berat badannya sampai batas ideal. Lalu yang kedua, merubah pola makan pada penderita diabetes, kegemukan, atau kadar kolesterol yang darah tinggi.
Lalu yang ketiga, mengurangi pemakaian garam sampai kurang dari 2, gram natrium atau 6 gram natrium klorida setiap harinya, serta disertai dengan asupan kalsium, magnesium, dan kalium yang cukup, serta mengurangi alkohol. Lalu yang keempat ada olahraga aerobik yang tidak terlalu berat. Lalu yang kelima, berhenti merokok. Adapun penanganan selain yang sudah dijabarkan, ada juga pemberian obat-obatan. Yang pertama, diuretik, merupakan obat pertama yang diberikan untuk mengobati hipertensi. Diuretik ini sangat efektif pada orang kulit hitam, lanjut usia, kegemukan, penderita gagal jantung, atau penyakit ginjal menahun. Lalu yang kedua, penghambat adrenergik merupakan sekelompok obat yang terdiri dari alpha blocker, beta blocker, dan alpha beta blocker labetalol yang menghambat efek sistem saraf simpatis yang memberikan respon terhadap stres dengan cara meningkatkan tekanan darah. Yang paling efektif diberikan kepada penderita usia muda, penderita yang pernah mengalami serangan jantung, penderita dengan denyut jantung yang cepat, angina pectoris atau nyeri dada, serta sakit kepala migrain. Lalu yang ketiga, angiotensin converting enzyme merupakan inhibitor yang menyebabkan penurunan tekanan darah dengan cara melebarkan arteri. Obat ini paling efektif diberikan kepada orang kulit putih, usia muda, penderita gagal jantung, penderita dengan protein dalam air kemihnya yang disebabkan oleh penyakit ginjal menahun, atau juga penyakit ginjal diabetik. Lalu yang terakhir, pria yang menderita hipotensi sebagai efek samping dari obat yang lain. Lalu ada obat antagonis kalsium. Obat ini menyebabkan melebarnya pembuluh darah dengan mekanisme yang benar-benar berbeda. Sangat efektif diberikan kepada orang kulit hitam, lanjut usia, penderita angina pectoris atau nyeri dada, denyut jantung yang cepat, serta sakit kepala migrain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.